Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan segala nikmatnya kita dapat berjumpa kembali dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-A'raf yang merupakan salah satu rangkaian dari Berkah Cahaya Ramadan bersama Metro TV. Dan tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraisy Shihab yang sudah hadir di sini. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak harus sehat terus ya, Pak ya, supaya bisa memberikan kita semua sehat. Kita semua lahir dan batin. Amin, 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 rabbal alamin. Dan juga di tengah-tengah kita sudah ada ibu-ibu yang cantik dari Forum Kajian Cinta Al-Quran Makassar dan juga pengajian Nurul Huda Tangerang. Assalamualaikum ibu-ibu, terima kasih. Dan kita untuk mempersingkat waktu Pak Quraisy, kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 52 sampai 58. Silakan. Ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akhir ayat 51 itu atau ayat 51 itu episode yang lalu itu menyatakan bahwa orang-orang yang menjadikan agama mereka permainan yang terperdaya oleh kehidupan dunia, di akhirat nanti Tuhan akan meninggalkan mereka sebagaimana mereka meninggalkan tuntunan agama ini, tidak percaya adanya hari kiamat dan selalu mengingkari tanda-tanda kebesaran Tuhan, juga ayat-ayat Al-Quran. Nah, sekarang ayat 52 dia berlanjut berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin hudan wa rahmah liqaumin yu'minun. Mereka mengingkarinya, mereka mempermainkannya, padahal sungguh kami telah datang kepada mereka membawa kitab. Orang-orang tidak dituntut pertanggungjawaban kalau dia tidak tahu. Allah menyatakan di sini bahwa mereka sebenarnya itu sudah tahu. Karena kami sudah datang membawa kepada mereka kitab. Semua umat manusia sejak dahulu hingga saat ini Allah sudah sudah membawa kepada mereka tuntunan. Nah, bisa jadi kitab yang dianugerahkan Allah itu tidak secara langsung diterima oleh satu umat pada masanya, tetapi kitab itu berlanjut untuk masa berikutnya. Saya beri contoh, itu umat Nabi Isa diberi kitab Injil, ya kan? Tetapi kitab Injil itu mengandung tuntunan, tetapi yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah itu kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa. Kita sekarang ini umat Islam, abad ini atau abad-abad yang lalu, itu tidak datang Tuhan membawa kepada kitab ini, tetapi Al-Quran itu berlaku buat kita semuanya, ya kan? Itu makna. Yang kedua yang kita ingin garis bawahi, walaqad ji'nahum, kami datang kepada mereka membawa kitab. Yang mana lebih gampang, ibu atau pemirsa datang untuk menemui seseorang atau orang datang menemui ibu? Yang mana lebih memberatkan? Kalau saya datang menemui, wah itu waduh malas deh, ini deh, ya kan? Ini Allah, dia yang datang, ini kan, walaqad ji'nahum, sesungguhnya kami telah datang menemui mereka sambil membawa kitab. Nah, kitab ini dikatakan kitabin. Itu dalam bahasa Al-Quran. Kalau ada bunyi dengung, kitabin, kan beda itu ya, kitab sama kitabin. Ajron, ilmin, itu
antara lain bermakna agung, besar, banyak. Nah, walaqad ji'nahum bikitabin. Jadi apa artinya? Kitab yang agung, kitab yang mulia. Ini bukan kitab remehan, ini kitab mulia. Semua kitab Allah itu adalah kitab mulia. Baru dia katakan, fassalnahu ala ilmin. Kami rinci kitab itu. Apa yang dibutuhkan oleh umat manusia berkaitan dengan kebahagiaan hidup dunia dan di akhirat ada di kitab Allah. Karena rinci. Nah, baru fassalnahu ala ilmin. Ilmin lagi. Apa artinya ilmin sekarang? Pengetahuan yang agung. Nah, itu kami rinci berdasar pengetahuan kami yang sangat agung, yang sangat luas. Jadi jangan pernah duga ada salahnya. Jangan pernah duga ada yang dilupakan Allah di sini. Semua itu rinci berdasar pengetahuannya yang amat luas, yang amat agung. Baru itu sebagai hudan, sebagai petunjuk, bimbingan, dan rahmat untuk orang yang mau percaya. Kalau tidak mau percaya, tidak ada rahmatnya. Kalau Anda membuka pintu hati Anda untuk memahami kitab suci ini, Anda dapat rahmat. Kalau ditutup, ya tidak. Ini dia katakan liqaumi yu'minun, untuk orang-orang yang percaya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa. Oke. Hal yang yanzuruna illa ta'wilahu. Takwil dulu kita lihat. Takwil itu punya banyak makna. Salah satu maknanya kejadiannya, masa terjadinya. Yang kedua artinya substansi, makna yang dikandung oleh satu kata. Saya berkata kursi, tempat duduk. Tapi yang saya maksud dengan kursi saya takwilkan, oh itu kedudukan. Ya kan? Bisa begitu ya? Oke. Apa mereka menantikan masa terjadinya apa yang disebut di dalam kitab ini? Atau mereka menantikan substansinya? Kita lihat lebih lanjut sebentar. Jadi tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak mengetahui ya Pak ya. Karena menurut Allah semua itu sudah tahu berkat kitab yang Allah turunkan. Tidak ada alasan untuk tidak tahu dan tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa ini salah. Dan jangan pernah menganggap bahwa Allah luput dari dunia ini tentang apa yang kita lakukan. Karena semuanya sudah secara rinci dan Allah jelaskan dalam Al-Quran ini. Pemirsa, untuk lebih jauh lagi mengenai surat Al-A'raf ayat 52-58, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada saat ini kami sedang membahas surah Al-A'raf ayat 52 dan insya Allah sampai ayat 58. Silakan Pak, dilanjutkan uraiannya. Baik. Kita tadi berkata, ini orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah, yang mengabaikan tuntunan-tuntunan agama Allah. Apa mereka menunggu takwilnya? Artian pertama, apa mereka menunggu masa datangnya? Apa yang dijanjikan itu? Apa dia tunggu mau lihat itu neraka? Itu satu, takwil artinya masa kedatangannya, masa janjinya, masa kejadiannya. Yang kedua, takwil itu substansi. Saya mau beri contoh. Allah berfirman misalnya, orang yang mengumpat itu seperti makan daging saudara sendiri yang sudah meninggal. Iya kan? Nah, sudah lihat itu? Belum. Apa tunggu sampai Anda lihat itu baru mau percaya? Terserah. Jadi setiap kata itu ada substansinya. Takwil itu menjelaskan substansi kata itu, maknanya yang sebenarnya dari kata itu. Apa mereka menunggu itu? Baru dia katakan, yauma ya'ti ta'wiluhu, kalau sudah datang masa kejadiannya atau sudah nampak substansinya, orang-orang yang melupakannya sebelum ini itu berkata,
Memang dulu rasul-rasul sudah datang menyampaikan kepada kami. Memang dulu pengganti-pengganti rasul, ulama-ulama sudah datang mengingatkan kami tentang ini. Maka mereka berkata, adakah yang bisa menjadi perantara supaya kami terbebaskan dari kecaman, dari siksa Allah ini? Atau mereka berkata begini, kalau bisa kami kembali lagi ke dunia ya, supaya kami bisa melakukan amal yang soleh. Mereka waktu itu juga sadar bahwa rupanya akhirat itu bukan tempat kerja. Akhirat itu tempat memetik hasil, ya kan? Oh, sudah sadar mereka waktu itu. Qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Mereka sudah, diri mereka, modal mereka sudah hilang, sudah binasa. Dan sesatlah, hilanglah dari mereka apa yang mereka persekutukan Allah dengan menyatakan secara bohong bahwa itu adalah sekutu Allah. Hilanglah apa yang mereka katakan dan merupakan kebohongan-kebohongan itu. Nah, baru dia katakan, ingat, sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 periode. Allah tidak menjelaskan bagaimana periode-periode itu. Ilmuwan yang menjelaskan itu. Kita bisa mempelajarinya, kita bisa membenarkannya, tapi bukan atas nama Al-Quran. Ada 6 periode. Fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy. Lalu Allah, kalau kita terjemahkan secara harfiah, Allah bersemayam di singgasananya. Allah duduk di sana. Tetapi kita tidak bisa berkata bahwa Allah duduk. Allah tidak punya tempat untuk duduk karena dia di mana-mana. Nah, jadi ini pengertian metafor, pengertian majazi. Saya mau beri contoh. Kita ada kepala desa, ya. Di atasnya ada apa? Di atasnya presiden. Itu yang tertinggi, ya kan? Nah, dalam suatu negara, Allah juga begitu. Siapa yang tertinggi di alam raya ini? Allah. Dia yang paling kuasa. Nah, itu sebabnya dikatakan dia bersemayam di singgasana. Artinya dia menguasai alam raya ini. Hanya bedanya bupati dengan Tuhan. Bupati itu tidak tahu semua apa yang dikerjakan oleh camat dan kepala desa. Iya. Nah, bedanya presiden dengan Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan tahu persis apa yang dikerjakan yang terkecil sampai yang terbesar. Itu arti dia bersemayam di singgasana. Bagus.